Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil dari kerja kami mengenai analisis praktek GCG dan juga CSR di korporasi pada PT HM Sampurna Tbk. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami yaitu ada Tiffany Nurmareta, Syifa Acil Kamila, Ahmad Dava Mujahid, Putri Amanda Rismawati, dan juga Fatima Azhar. Profil perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna. Kita lebih kenal dengan nama yaitu Sampurna adalah perusahaan industri tembakau terbesar di Indonesia. Sampurna.com melansir, perusahaan yang telah berdiri pada tahun 1913 ini berhasil memimpin pasar rokok Indonesia dengan jumlah pangsa besar pada tahun 2021. Didirikan pada tahun 1913, didirikan oleh Lim Seng Tui yang berkantor di Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 18, Kota Surabaya, Indonesia, memiliki produk yaitu Jisamsu, Sampurna Kretek, Sampurna Yu, Sampurna Mil, Sampurna Mentol atau Sampurna Hijau, Marlboro, dan Philip Morris Bold. Memiliki 5 pabrik, yakni 3 di Surabaya, 1 pabrik di Malang, dan 1 pabrik di Purbolinggo. Selanjutnya, merupakan pengertian dari GCG. Di sini, pada dasarnya, setiap perusahaan memerlukan tata kelola yang baik untuk meningkatkan nilai dan juga mencapai tujuannya. Nah, tata kelola tersebut disebut dengan Good Corporate Governance atau GCG. Jadi, Good Corporate Governance adalah prinsip tata kelola perusahaan yang dilakukan untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam bisnis dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Praktik penerapan GCG sendiri merupakan suatu hal yang diupayakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan para stakeholder. Penerapan GCG tidak terikat oleh aturan hukum, namun penerapan GCG ini sendiri merupakan suatu etika yang harus diterapkan oleh perusahaan agar perusahaan tersebut mampu dalam mengelola bisnisnya dengan baik. Kemudian, selanjutnya ada prinsip GCG. Jadi di sini, GCG memiliki 5 prinsip utama yang harus dilakukan oleh perusahaan. Prinsip yang pertama merupakan prinsip transparansi, di mana perusahaan harus mampu menyediakan informasi secara mudah diakses, relevan, dan juga mudah dipahami oleh para stakeholder. Kemudian, prinsip berikutnya adalah prinsip accountability, di mana perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kinerjanya untuk memastikan bahwa seluruh kinerjanya ini telah sesuai dengan tujuannya. Kemudian, prinsip yang ketiga merupakan prinsip responsibility, di mana perusahaan harus mampu mematuhi aturan yang berlaku dan juga mempertanggungjawabkan seluruh kinerjanya terhadap masyarakat serta lingkungan. Kemudian, prinsip yang keempat merupakan prinsip independensi, di mana perusahaan harus mampu mengelola manajemennya secara keseluruhan agar setiap bagiannya ini tidak saling mendominasi satu sama lain. Dan yang terakhir merupakan prinsip fairness atau kewajaran, di mana prinsip ini berkaitan erat dengan para pemegang saham. Jadi, fungsi atau tugas perusahaan di sini itu harus memperlakukan setiap stakeholder-nya secara adil dan juga merata agar setiap bagiannya ini tidak merasakan ketidakadilan yang diperlakukan oleh perusahaan. Setelah kita mengetahui apa-apa saja prinsip GCG atau Good Corporate Governance, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi GCG pada perusahaan PT HM Sampurna Tbk. Untuk yang pertama yaitu mengenai transparansi, dan transparansi ini ada 4 poin. Yang pertama itu transparansi terhadap proses penyediaan informasi. PT HM Sampurna memiliki suatu komite di bawah direksi yaitu sekretaris. Selain itu, penyediaan informasi juga dapat dilihat dan diakses melalui media cetak dan juga website resmi PT HM Sampurna. Untuk yang poin yang kedua, yaitu transparansi terhadap pengungkapan informasi. Pada RUPS, PTHM Sampurna dirancang dan ditetapkan anggaran dasar perusahaan dan adanya evaluasi terhadap kinerja operasional perusahaan pada periode sebelumnya.
Poin yang ketiga itu transparansi terhadap pemerintah. Wujud transparansi sempurna yaitu melakukan dialog yang konstruktif dengan pihak pemerintah, sektor tembakau, dan juga pematik kesehatan masyarakat untuk merealisasikan undang-undang yang menyeluruh dan berimbang, serta dapat diterima oleh semua pihak. Untuk yang terakhir yaitu transparansi terhadap pemangku kepentingan. Nah, transparansi terhadap pemangku kepentingan pada PTHM Sampurna dapat dilihat dengan adanya penerapan Managing and Appraising Performance atau MAP, yaitu suatu proses berkelanjutan yang mendorong kinerja individu dan organisasi serta membantu para karyawan dan manajer untuk berkomunikasi secara reguler mengenai kinerja dan pengembangan. Kemudian ada prinsip akuntabilitas. Penerapan yang pertama itu ada akuntabilitas pada pemegang kepentingan atau stakeholder. Nah, semua organ perusahaan dipilih dan disahkan melalui RUPS tahunan PTHM Sampurna. Semua organ perusahaan yang dipilih pada RUPS berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabannya. Dan yang kedua itu adalah akuntabilitas pada karyawan. PTHM Sampurna berencana untuk meningkatkan kualitas dan mutu karyawannya. Demi terwujudnya rencana tersebut, PTHM Sampurna memperkenalkan program managerial effectiveness untuk meningkatkan keahlian manajemen. Kemudian yang ketiga itu akuntabilitas dalam pengendalian internal perusahaan. Sistem pengendalian internal pada perusahaan terlihat dengan adanya pembentukan komite-komite di bawah direksi yaitu audit internal, yang mana tugasnya mengelola pengendalian internal yang terjadi pada perusahaan. Kemudian ada akuntabilitas terhadap laporan pertanggungjawaban stakeholder. Nah, pada RUPS dijelaskan mengenai visi misi perusahaan ke depannya, ukuran kinerja masing-masing organ perusahaan, sasaran perusahaan, strategi perusahaan, serta sejauh mana konsistensi perusahaan dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu ada akuntabilitas berdasarkan pedoman perilaku atau Code of Conduct. Sampurna menerapkan standar pematuhan dan integritas yang sangat tinggi dalam menjalankan usaha. Aturan berperilaku yang ditetapkan pada seluruh afisiasi PMI, termasuk Sampurna, dikomunikasikan kepada karyawan Sampurna pada seluruh tingkatan organisasi. Kemudian ada pun juga mengenai prinsip pertanggungjawaban atau responsibility. Perusahaan memastikan bahwa PTM Sampurna hati-hati dan taat pada hukum dan juga peraturan yang berlaku, termasuk dengan adanya pengendalian yang tepat. Nah, untuk hal ini, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan oleh PT HM Sampurna. Dalam hal ini, Komite Audit telah bertemu dengan pejabat bagian legal untuk membicarakan perubahan, perkembangan, dan juga kepatuhan Sampurna terhadap berbagai peraturan, regulasi, dan juga undang-undang terkait kegiatan usaha Sampurna. Pejabat legal Sampurna telah menyatakan pada komite bahwa tidak ada perkara dan tuntutan hukum material terhadap Sampurna, baik dari pihak luar maupun dari pihak dalam. Dan yang kedua yaitu adalah PTHM Sampurna juga telah melaksanakan program CSR. Setelah itu, di sini ada prinsip kemandirian. Pelaksanaan prinsip kemandirian pada PTHM Sampurna dapat dilihat dari dilakukannya perjanjian kerjasama dengan sebuah organisasi non-pemerintah, yaitu modernisator, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Program ini dikelola sendiri oleh pihak tersebut dengan adanya universitas di Jakarta dan Surabaya. Selain itu, pelaksanaan prinsip kemandirian terhadap masing-masing organ pada perusahaan terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab dapat dilihat dengan adanya pembagian kerja atau the job description pada masing-masing pemegang kepentingan atau stakeholder pada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu adalah prinsip kewajaran atau prinsip fairness. Implementasi prinsip kewajaran pada PTM Sampurna yang pertama itu ada kewajaran dan kesetaraan bagi stakeholder. Kewajaran dan kesetaraan bagi stakeholder ini dapat dilihat dalam pelaksanaan atau pengambilan keputusan perusahaan di RUPS, yang mana masing-masing pemangku kepentingan diberi kebebasan menyampaikan pendapat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya di perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah kewajaran dalam pelaksanaan dan sistem remunerasi. Dan yang ketiga itu adalah kesetaraan pada karyawan. Implementasi prinsip kewajaran pada PTM Sampurna dapat dilihat dengan adanya penerapan MAP atau Managing and Appreciating Performance, yaitu suatu proses berkelanjutan yang mendorong kinerja individu dan juga organisasi, serta bertujuan untuk memberikan apresiasi atas hasil-hasil yang dicapai oleh karyawan, mengembangkan individu, mendukung kesempatan yang sama bagi setiap karyawan, dan juga menghindari praktik diskriminasi dalam suatu manajemen.
Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR adalah kewajiban perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai dampak dari perusahaan yang mungkin telah mengganggu keseimbangan lingkungan dan sosial kemasyarakatan di mana perusahaan menjalankan aktivitasnya. Dilansir dari Pendapat Ahmad pada 2018. Setelah diketahui pengertian dari CSR, di sini adalah cara pandang perusahaan terhadap CSR. Jadi penerapan CSR dipengaruhi oleh pandangan perusahaan mengenai CSR. Menurut Wibisono dalam Ahmad Lamosaid 2018 menjelaskan cara pandang perusahaan terhadap CSR sebagai berikut. Yang pertama adalah external driven atau faktor eksternal, yaitu di mana perusahaan hanya basa-basi atau terpaksa menjalankan CSR. Yang kedua adalah environmental, yaitu di mana perusahaan melaksanakan CSR karena faktor lingkungan. Yang ketiga adalah reputation driven, yaitu di mana perusahaan melaksanakan CSR sebagai upaya mendongkrak citra perusahaan. Yang keempat adalah compliance, yaitu di mana perusahaan melaksanakan CSR sebagai upaya memenuhi kewajiban, memang ada regulasi, hukum, dan aturan yang memaksa. Yang terakhir adalah internal driven atau faktor internal, yaitu di mana perusahaan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam. Menurut Kotler, menyebutkan beberapa bentuk program corporate social responsibility adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cause promotions, yaitu perusahaan meningkatkan awareness masyarakat mengenai isu tertentu. Kemudian yang kedua adalah cause related marketing, yaitu perusahaan mengajak masyarakat untuk membeli produknya di mana hasil dari pembelian produk tersebut akan didonasikan. Yang ketiga adalah corporate social marketing, yaitu perusahaan bertujuan merubah perilaku masyarakat atau behavior change. Kemudian yang keempat adalah corporate philanthropy, yaitu perusahaan memberikan kontribusi atau sumbangan secara langsung berbentuk dana, jasa, atau alat-alat kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian ada corporate volunteering, yaitu perusahaan mengajak karyawannya ikut berkontribusi dalam program CSR. Dan yang terakhir adalah social responsible business, yaitu perusahaan melakukan perubahan terhadap sistem kerjanya agar mengurangi dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yakni penerapan CSR pada PT Sampurna. Sebelumnya, PCSM Sampurna terlibat dalam kegiatan CSR dengan strategi pemasaran dan juga pembentukan citra positif. Meskipun tujuannya bukan untuk mengurangi dampak negatif rokok terhadap kesehatan, namun lebih pada upaya menarik simpati sosial. Meskipun efektif dalam meningkatkan keuntungan perusahaan rokok, PT HM Sampurna tetap berkomitmen untuk meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalisasikan dampak positif. Langkah-langkah manajerial telah diambil untuk mencapai keseimbangan antara memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mendatangkan manfaat ekonomi, sehingga CSR dapat dijalankan dengan tanggung jawab penuh. Memasuki poin yang pertama, yakni sosial bantuan biaya pendidikan. Yang pertama ada visi Putra Sampurna Foundation, menciptakan pemimpin masa depan yang berkelibar tinggi, transformasi sosial dan pengembangan ekonomi suatu bangsa. Yang kedua, siswa bangsa education system. Ada perjalanan pendidikan dari menengah atas hingga karir dan juga membimbing siswa menuju masa depan yang gemilang. Yang ketiga, yakni manfaat untuk masyarakat. Bantuan biaya pendidikan sebagai kunci transformasi, bantuan berupa pinjaman tanpa agunan untuk pendidikan tinggi. Selanjutnya ada fokus pada universitas ternama baik di dalam maupun luar negeri. Poin keempat, pengembalian bantuan biaya pendidikan melalui korporasi siswa bangsa. Dana bergulir untuk mendukung generasi berikutnya, investasi dalam kualitas pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Poin kelima, yakni kerjasama dengan Sampurna Foundation. Program kampus, Best Student Visit, Sampurna Corner, Guest Lecture, dan juga kunjungan industri. Yang terakhir ada kolaborasi untuk menciptakan pengalaman edukatif yang beragam. Yang terakhir, yang keenam, yakni berkomitmen untuk pendidikan berkualitas. Putra Sampurna Foundation sebagai pergerak perubahan, memberikan peluang pendidikan kepada yang berpotensi, dan juga membangun generasi unggul demi kemajuan bangsa. Selanjutnya yakni pengelolaan dampak sosial melalui Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampurna.
Masuk ke poin yang pertama, yakni pemberdayaan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Fokus pada timbulnya wirausahawan inovatif dalam berbagai bidang usaha. Poin kedua, yakni peran aktif Sampurna dalam pemberdayaan ekonomi desa. Didirikannya Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampurna atau PPK Sampurna pada 1 Maret 2007. Ketiga, yakni fasilitas pendidikan terpadu. PPK Sampurna berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan. Menyelenggarakan berbagai program termasuk peningkatan kapasitas, pendampingan, dimensisasi teknologi, pemodalan, pilot project, pengembangan produk, dan juga pemasaran. Yang keempat, yakni manfaat untuk masyarakat. Pelatihan kewirausahaan untuk pelaku usaha mikro, peningkatan kapasitas bagi komunitas sekitar, karyawan prapensiun, pengusaha mikro dan kecil, pemerintah, dan masyarakat luas. Poin kelima, partisipasi dan juga kunjungan. PPK Sampurna menerima kunjungan pemangku kepentingan terkait, pengetahuan lebih lanjut tentang fasilitas dan jenis pelatihan yang tersedia. Keenam, yakni dampak positif pada pertanian. Di akhir tahun 2009, program diikuti oleh 392 petani di desa sekitar pusat produksi Sampurna di Sukorejo, Jawa Timur. Penerapan metode SRI atau System of Rice Intensification, peningkatan produktivitas petani, dan menjamin ketersediaan pasokan beras. Selanjutnya, yakni mengurangi jejak lingkungan oleh PT HM Sampurna. Poin yang pertama, yakni manajemen lingkungan yang efektif, meminimalkan dampak lingkungan dan atasi perubahan iklim, fokus pada rantai nilai untuk mengurangi jejak karbon. Yang kedua, yakni praktik bertanggung jawab, kelola air dengan bertanggung jawab, konservasi keanekaragaman hayati di sekitar fasilitas. Yang ketiga, yakni energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Gunakan energi terbarukan dan terapkan pengelolaan limbah dari pertanian hingga pasca konsumen. Yang keempat, yakni penghijauan dan pelestarian mangrove. Dukung penanaman kembali mangrove di pantai timur Surabaya dan juga telah menanam 50.000 pohon mangrove selama 5 tahun terakhir. Nomor 5, yakni partisipasi dalam gerakan mangrove. Pendukung utama penanaman 15.000 bibit mangrove di pantai Wonorejo, Rungkut, dan juga Surabaya. Keterlibatan 1.600 sukarelawan dalam gerakan ini. Dan juga kontribusi industri rokok untuk lingkungan, upaya menyelamatkan dan perluasan era mangrove di Pamurbaya, dan juga komitmen PT HM Sampurna Tbk dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya, yakni Sampurna Rescue atau SAR, Respons Bencana dan Kemanusiaan. Yang pertama, yakni Sampurna Rescue Training Center atau SARTC, didirikan pada tahun 2012 untuk pelatihan kesiapsiagaan bencana, dan juga menyelenggarakan 13 pelatihan sepanjang tahun 2016, melibatkan berbagai institusi dan juga kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kedua, kerjasama dan juga manfaat, melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Palang Merah Indonesia, universitas, dan juga kantor daerah. Hampir 600 orang menerima manfaat dari pelatihan ini. Ketiga, yakni respon darurat di Lombok. Gempa bumi di Lombok pada 5 Agustus tahun 2018 dan gempa berikutnya. Sampurna Rescue atau SAR, mobilisasi cepat bangun BNPB, perintah daerah, dan juga LSM. Yang terakhir, yakni dukungan psikologis pasca trauma. Program kemanusiaan Sampurna mencakup dukungan psikologis bagi korban pasca trauma, berkomitmen pada rescue cepat dan juga holistik dalam situasi bencana. Sekian presentasi dari kita, mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.